Aja. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini semuanya sudah bisa bergabung bareng lagi. Kita mau belajar kimia bareng lagi. Semoga di rumah semuanya sehat-sehat ya. Oke, masih tetap semangat kan sampai hari ini? Ya, semoga selalu semangat. Oke. Nah, hari ini kita mau lanjut belajar kimia lagi nih. Setelah sebulan yang lalu kita sudah belajar, semoga masih tersimpan rapi ya di long term memorinya materi yang minggu lalu. Jadi jangan sampai nih materi yang bulan lalu udah ada yang melayang ya. Paling nggak harus masih tetap disimpan. Sekaligus nih ingetin lagi tugas yang belum untuk bab 3 atau untuk yang KD 3 terakhir hari ini. Jangan sampai nanti ketumpuk sama tugas keempat, kelima, dan seterusnya. Nanti kalian sendiri yang capek gitu ya. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan belajar lanjutan dari bulan lalu. Bulan lalu kita bahasnya tentang apa sih, Nak? Yuk, yang masih ingat. Waduh, 17 orang. Ini nggak ada yang bersuara nih. Bulan lalu kita belajar apa? Waduh. Waduh, masa Miss yang ngomong? Atau ayo silakan. Bulan lalu kita udah belajar tentang atom. Oke, selain atom apa lagi? Wow. Sistem periodik. Apa? Sistem periodik. Iya, betul. Sistem periodik unsur. Alhamdulillah, Betari masih ingat ya. Oke, semoga yang lain sebenarnya juga masih ingat ya. Cuman diem-diem aja nih. Aduh, jangan sampai ntar Miss tunjuk atu-atu. Oke, Rian, kemarin apa? Fadi, kemarin apa? Jangan sampai kayak gitu ya. Oke, bulan lalu kita sudah belajar mengenai struktur atom, sistem periodik unsur, dan kawan-kawannya yang sangat banyak itu. Bahkan konfigurasi elektron pun saya harap semuanya masih pada ingat. Nah, hari ini kita akan lanjut. Yang akan kita lanjutkan yaitu tentang, nah ini adalah materi baru ya, tentang ikatan kimia. Tapi ikatan kimia ini punya prasyarat. Kamu harus bisa dulu tuh si konfigurasi elektron supaya bisa membuat ikatan kimia. Apa sih maksudnya ikatan kimia? Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kalian harus tahu dulu apa fungsinya, apa atau tujuannya kalian belajar ini. Oke, tujuannya yaitu kalian nanti di sini akan membandingkan antara apa ikatan ion, apa ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam, serta sifat-sifat dari masing-masing ikatan. Terus yang kedua, nanti kalian juga harus wajib, karena ini tugas ya, jadi wajib kalian merancang dan melakukan percobaan karakteristik senyawa ion. Nanti akan saya jelaskan tugasnya lumayan gampang. Semoga sih semuanya bisa dikerjakan di rumah ya. Oke, karena tujuan pertama adalah kita membandingkan ikatan ion dan lain-lainnya, maka kalian harus kenal dulu dong, apa sih ikatan ion, apa sih ikatan kovalen. Nah, sebelum itu kalian harus tahu dulu. Ini apa sih gambar yang ada di sana tuh gambar apa sih, Nak? Ada yang tahu nggak? Garam. Oke, benar. Ini garam ya, petani garam yang lagi ngumpulin garam di tambak garamnya. Oke, garam itu kan salah satu produksi alam semesta kita gitu kan. Secara alami bisa kita ambil, bahkan di laut kita pun kandungannya sangat banyak. Nah, sekelas infonya seperti ini, Nak. Jadi, di alam semesta kita ini bahkan di laut pun itu banyak sekali unsur-unsur yang ternyata terdapat di dalam sistem periodik. Oke, sekarang saya mau tanya dulu. Dari yang udah gabung di sini, siapa yang belum buka sistem periodik unsur? Ada yang belum buka sistem periodik unsur? Atau saya balik, siapa yang sudah buka sistem periodik unsur? Waduh, diam semua, jangan-jangan belum semua nih. Padahal di Google banyak loh. Oke, berarti ini kudu wajib mesti ya, nanti dilihat sistem periodik unsur, cari aja di Google banyak banget. Nah, kalian harus tahu ada berapa banyak itu sistem periodik yang ada di unsur itu sebenarnya ada semua di alam kita ya. Jadi sebagian kecil unsur yang di alam itu adalah termasuk ke dalam unsur bebas. Apa sih maksudnya unsur bebas? Unsur bebas itu
dia terbentuk sendiri tanpa harus bergabung dengan unsur-unsur yang lain. Misalkan platina, emas, itu adalah salah satu unsur yang bebas di alam. Nah, tapi ada juga yang dia berbentuknya senyawa. Apa sih senyawa? Ada yang tahu nggak? Apa senyawa, Campuran Nak? dari Ya, apa Rian? Campuran dari? dua unsur atau lebih. Iya, betul sekali ya. Nah, yang lain juga diingat, senyawa itu artinya adalah campuran dari satu atau dua unsur atau lebih ya. Jadi, misalkan satu unsur yang sama bercampur bisa, atau dua unsur yang berbeda bergabung juga bisa. Intinya adalah dia tersusun lebih dari satu unsur, maka disebutnya senyawa. Ini ada semua di sekitar kita. Karbon dioksida, kita selalu ngeluarin karbon dioksida. Air, air kita selalu minum. Garam, ibu kalian masak pasti pakai garam. Nah, berarti kan ibaratnya si unsur-unsur ini tuh sangat dekat loh sama kita, jadi jangan sampai kalian nggak kenal, kayak gitu ya. Nah, lanjut. Nah, dari tadi penjelasan yang di atas, oh ternyata ada petani garam. Oh, garam itu ternyata rumus kimianya tadi apa, Nak? Ada yang merhatiin nggak rumus kimia garam apa? Apa tadi rumus kimia garam? Ada yang tahu nggak? Oke, yuk kita balik. Apa rumus kimia garam? NaCl. Iya, betul. NaCl. Jadi diingat-ingat ya, karbon dioksida itu CO2, air itu selalu H2O, garam NaCl. Berarti si petani garam ini dia lagi ngumpulin si NaCl. Nah, kira-kira gimana sih NaCl itu bisa bergabung? NaCl itu terdiri dari berapa unsur tuh di sana? NaCl berarti terdiri atas berapa unsur? Dua unsur. Apa aja? Na sama Cl. Iya, benar. Na sama Cl. Oke, di sana ada dua unsur Na sama Cl. Nah, berarti kira-kira gimana ya caranya itu mereka bisa bergabung? Kayak gitu. Kok bisa ya Na sama Cl tiba-tiba bergabung membentuk NaCl? Apakah semua unsur bisa langsung tiba-tiba kayak gitu bergabung aja kayak H sama O bergabung jadi H2O kayak gitu. Nah, ini sebenarnya nggak kayak gitu ya, jadi ada aturannya. Nah, aturannya inilah yang akan kita bahas bareng-bareng supaya kalian bisa tahu, oh ternyata kenapa sih oksigen itu O2 gitu kan? Kenapa kenapa karbon dioksida itu CO2? Ini yang akan kita bahas. Bagaimana cara pembentukan ikatannya? Oke, pertama sebelum masuk ke gimana sih unsur-unsur itu bisa bergabung, kita harus tahu dulu kestabilan atom. Bulan lalu kita sudah bahas tentang konfigurasi elektron. Ada yang tahu nggak, nah, atom itu bisa stabilnya kalau dia punya berapa banyak elektron? Ada yang udah tahu belum? 8. Iya, benar. Siapa nih yang jawab? Ya, 8 elektron ya, benar. Oke, jadi sebelum kita masuk, kenapa bisa 8 elektron yang harus stabil, Miss? Oke, jadi di dalam bumi kita ini, di dalam sistem periodik unsur itu ada yang disebut dengan golongan gas mulia. Nah, golongan-golongan gas mulia ini eh, dia adalah unsur-unsur yang paling stabil. Kenapa dikatakan paling stabil? Karena konfigurasi elektronnya penuh. Nah, konfigurasi elektron penuh inilah yang punya 2 atau 8 elektron. Jadi ada yang disebut dengan duplet atau 2 elektron dan 8 elektron yang stabil. Khusus untuk duplet itu hanya untuk hidrogen dan helium. Semua unsur yang lain harus punya 8 elektron kalau mau dibilang stabil. Jadi bisa dikatakan tiap ada satu unsur misalkan Na belum punya 8 elektron, oh berarti dia belum stabil. Kalau dia belum stabil berarti dia harus berikatan dengan unsur lain supaya dia bisa stabil. Bisa sampai 8 elektron kayak gitu ya. Nah, ini aturannya. Kapan dia bisa dikatakan oktet, kapan dia bisa dikatakan duplet. Nah, untuk unsur logam, ada yang masih ingat unsur logam itu di golongan berapa? Ada yang masih ingat nggak nih? Logam ada di golongan berapa? Oke, Miss bocorin lagi deh. Logam itu ada di golongan 1, 2, dan 3.
3. Selain itu, berarti dari 4, 5, 6, 7 masuknya ke dalam non-logam. Nah, mereka punya ciri kalau logam golongan 1, 2, 3 itu cenderung akan melepas elektron. Sedangkan kalau non-logam 4 ke atas itu cenderung untuk menerima elektron. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Nah, karena dia melepas elektron karena dia cuma punya 1, 2, 3 elektron yang tersisa. Otomatis kalau dia mau stabil kan harus 8. Untuk mencapai angka 8 lebih gampang ngelepasin 1 daripada dia harus narik 7. Kayak gitu. Makanya nanti dia akan bermuatan positif. Sedangkan kalau non-logam, untuk mencapai angka 8 misalkan golongan 7, dia mau jadi 8, tinggal butuh 1 elektron lagi. Makanya dia menerima 1 elektron sehingga bermuatan negatif. Kayak gitu ya, bisa dipahami ya kira-kira? Makanya kenapa nanti itu bisa terbentuk ikatan ya karena ini. Oh, ternyata mereka ada yang melepas dan ada yang menerima. Kayak gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi, untuk mencapai kestabilan, unsur dari golongan lain cenderung membentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia. Jadi, tujuan utamanya adalah gimana caranya supaya bisa terbentuk konfigurasi gas mulia, yaitu yang punya 8 elektron. Nah, selanjutnya, kalau kita sudah nemu nih tadi kestabilan elektronnya, nah lanjut, kita buat lambang Lewisnya. Apa sih lambang Lewis? Tadi kan si Lewis ini udah ngomong tuh kalau gas mulia itu adalah konfigurasi elektron yang penuh. Maka dia buatlah lambang atom yang disertai dengan elektron valensinya. Contohnya seperti ini. Nah, jadi untuk Lewis ini bisa digunakan dengan dua cara ya, boleh menggunakan titik, boleh menggunakan silang. Contohnya pada unsur-unsur di bawah ini. Kalau dia unsur golongan 1A, berarti dia hanya punya 1 elektron valensi, makanya lambang Lewisnya hanya ada 1 titik. Nah, titik ini bisa kamu ganti, boleh pakai titik, boleh pakai silang, kayak gitu. Nah, dan peletakan untuk si lambang Lewis ini harus simetris ya. Nah, ini contohnya kayak gini nih. Patokannya di yang 8 elektron. Kalau 8 elektron itu kiri 2, kanan 2, atas 2, bawah 2 ya. Jadi ini letaknya harus simetris untuk si lambang Lewis. Kayak gitu. Oke, bisa dipahami ya tentang lambang Lewis? Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di ikatan kimia. Yang penting kalian udah tahu dulu, oh ternyata kalau kita sudah membuat konfigurasi elektron yang sebagai elektron valensinya itulah yang kita buat si lambang Lewisnya. Nah, sekarang misal kayak gini. Coba tentukan simbol Lewis dari unsur 20Ca. Miss mau nanya dulu nih, yuk siapa yang tahu konfigurasi elektron dari 20Ca? Pakai yang Niels Bohr aja supaya lebih gampang. Yuk, konfigurasi elektron Ca. Di situ nomor atomnya udah tertulis 20. Berarti konfigurasi elektronnya berapa, Nak? Yang kayak 1s2 gitu. Bukan, yang pakai Mana? 28. Ayo, berapa kalau yang pakai Niels Bohr, yang pakai 28 dan seterusnya? 882. Ya, siapa nih yang ngomong nih? Aisyah. Oke, Ica. Ya, benar ya. Berapa tadi, Cak? Silahkan diulang, Cak. 2882. Iya, benar ya. Jadi, supaya lebih gampang kan kalian udah belajar dua konfigurasi elektron ya. Ada yang Aufbau, ada yang Niels Bohr. Oke, Ica, thank you ya. Jadi kalau menurut si Niels Bohr itu, nah inilah yang pakai teori Niels Bohr. Konfigurasi elektron dari 20Ca itu adalah 2882. Nah, angka yang paling belakang ini, angka paling terakhir, ini yang disebut dengan, apa nak? Elektron Valensi. Iya, betul. Nah, elektron valensi. Jadi, elektron valensi inilah nanti yang akan dipakai untuk menentukan simbol Lewis, untuk membuat si unsur itu berikatan. Yang dipakai adalah si elektron terakhir ini. Nah, jadinya seperti ini ya. Dia punya
2 elektron. Jadi Ca ini karena elektron valensinya 2, maka dia punya 2 elektron. Simbol Lewisnya ada 2. Atau kalau kamu pakai silang juga boleh. Kayak gitu ya. Nah, berarti kalau saya mau tanya, muatannya jadi berapa? Ingat, muatan itu hanya ada 2. Kalau nggak positif ya negatif. Nah, berarti Ca ini nanti kira-kira bakal bermuatan apa sih, Nak? Positif atau negatif? Positif. Oke, positif. Kenapa positif? Karena waduh. Karena apa, Rian? Ini Rian kayak mau jawab tapi nggak jadi-jadi nih. Kepencet. Oke. 2 itu nanti dia akan bermuatan positif ya. Kenapa positif? Karena dia akan melepaskan 2 supaya elektronnya jadi 8. Jadi si 2-nya ini dilepas, bermuatannya jadi positif, plus 2 nantinya. Nah, otomatis si Ca-nya akan stabil dengan elektron valensi terakhirnya jadi 8. Kayak gitu ya. Jadi ingat prinsipnya. Kalau elektron di paling belakang ini cuma ada 1, 2, dan 3, berarti nanti muatannya jadi positif. Oke, tapi kalau misalkan di belakangnya ini adalah 4, 5, 6, 7, maka muatannya jadi apa? Negatif. Iya, Negatif. benar. Jadi negatif ya, karena mereka butuh elektron. Kalau ini dia ngelepasin elektron. Oke. Paham ya semuanya ya untuk struktur Lewis atau simbol Lewis? Sekarang kita lanjut. Nah, ini yang akan kita bahas lebih dalam, yaitu tentang ikatan kimia. Apa sih ikatan kimia itu? Oke, yang namanya ikatan ya berarti ya berikatan, mengikat. Jadi maksudnya kayak gini. Di dalam ikatan kimia itu ada gaya tarik-menarik antara 2 atom atau lebih membentuk molekul atau gabungan ion, sehingga dia mencapai keadaan stabil. Secara singkatnya saya buat seperti ini. Setiap unsur supaya dia bisa stabil untuk memiliki 8 elektron, maka dia perlu untuk bergabung dengan unsur-unsur yang lain. Kayak gitu. Tujuan utamanya adalah supaya dia mencapai kestabilan. Makanya dia harus bergabung gitu. Nah, di ikatan kimia itu ada 2 jenis. Tadi udah dibahas tuh ada 3 jenis ya, udah dibahas di awal yang tujuan. Yang pertama yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Sedangkan ikatan kovalen itu ada 4 jenis. Tunggal, tangkap 2, dan koordinasi. Oke. Nah, pertama kita akan bahas dulu mengenai si ikatan ion. Kenapa sih dia dikatakan sebagai ikatan ion? Ingat ya, ikatan itu artinya bergabung. Ion itu berarti muatan, berarti antara muatannya membentuk ikatan atau bergabung dengan yang lain. Nah, di sini dikatakan kalau ikatan ion itu adalah gaya tarik-menarik listrik antara ion yang berbeda muatan. Ingat ya, ion yang berbeda muatan, kata kuncinya di situ. Itu harus kalian ingat. Oh, ion, berarti muatan. Oh, muatan itu hanya ada 2, kalau nggak positif ya negatif. Nah, berarti antara mereka yang berikatan. Terbentuknya dari siapa? Dari unsur logam dan unsur non-logam. Kenapa sih, Miss, kok logam sama non-logam? Karena logam cenderung bermuatan apa? Logam cenderung bermuatan? Menerima elektron. Ya, cenderung bermuatan apa, Nak? Positif atau negatif? Negatif. Kebalik. Logam itu golongan 1, 2, 3. Jadi kalau logam otomatis dia akan bermuatan positif ya. Tapi kalau non logam itu 4 ke atas, 4, 5, 6 sampai 7 itu non logam, maka dia muatannya negatif, betul. Nah, ini saya jelasin. Kenapa si logam bisa positif, kenapa non logam bisa negatif. Logam golongan 1, 2, 3 itu dia akan melepaskan elektron. Karena melepaskan elektron maka terbentuklah muatan positif namanya kation. Tapi kalau non logam dia menerima elektron. Makanya muatannya jadi negatif atau disebutnya dengan anion. Oke, sampai di sini ingat ya prinsipnya. Coba saya ulang deh. Ikatan ion itu terbentuknya antara unsur apa, Nak?
Positif dan negatif. Oke, positif dan negatif, perbedaan muatan ya. Nah, kita bahas ke contoh. Di sini saya punya contohnya adalah MgCl2. Ada yang udah tahu senyawa apakah ini? Kalau belum kenal saya kenalin. MgCl2 itu adalah salah satu garam magnesium klorida. Nah, gimana kok bisa Miss terbentuk MgCl2? Oke, kita punya Mg. Mg itu nomor atomnya adalah 12. Berarti kalau nomor atomnya 12, konfigurasi elektronnya bagaimana? 2, 8, 2. 82. Oke, 282 otomatis dia akan bermuatan positif atau negatif? Positif. Positif. Oke, positif 2 ya, seperti ini. Maka jadinya kation. Sehingga dia akan melepaskan 2 elektron dari kulit luarnya. Makanya kenapa dia bisa bermuatan positif. Selanjutnya Cl, 17 Cl. Berarti konfigurasi elektronnya berapa? 2, 287. Oke, 287. Karena dia elektron terakhirnya 7, berarti muatannya jadi Negatif. negatif. Oke, negatif 1 ya, makanya disebut dengan anion. Kenapa bisa negatif 1? Karena dia perlu menerima 1 elektron. Oke, selanjutnya ini kalau kita buat simbol Lewisnya. Mg itu lihat di elektron terakhirnya. Mg itu punya 2. Oh, berarti ada 2 Lewis di sini. Sedangkan si Cl itu punya 7. Nah, lihat di sekeliling Cl itu ada 7 elektron. Oke. Nah, kenapa Cl-nya ada 7? Karena Mg punya 2 elektron yang perlu dikasih salah satunya itu masing-masing ke Cl. Jadi, Mg Lewis pertama akan ngasih 1 ke Cl. Kayak gini. Sedangkan Lewis yang kedua nih, elektron yang keduanya dia akan ngasih ke Cl yang kedua. Makanya nanti akan terbentuk ikatan yang Mg2 plus 2 Cl min, sehingga yang terbentuk adalah MgCl2 ya. Jadi, kenapa bisa dia terbentuk MgCl2? Karena Mg melepaskan 2 elektron, sedangkan Cl itu cuma menerima 1. Otomatis supaya bisa menerima si 2 elektron Mg, maka Cl-nya harus ada 2. Kayak gitu ya. Bisa dipahami kira-kira? Insyaallah. Oke. Yang kedua yaitu tentang ikatan kovalen. Atau sebelum itu saya kasih contoh yang lain dulu deh. Misal nih ya, kita buat contoh yang lain. Misal di sini kita punya tadi 20 Ca. Delay, Miss. Delay. Muncul belum? Telat tapi munculnya. Munculnya telat, sabar ya. Oke, misal di sini kita punya 20 Ca. Tadi elektron valensi dari 20 Ca berapa? 288. Oke, 2882 ya. Aduh. Delapan dan 2. Berarti muatannya apa, Nak? Positif. Oke, positif berapa? 2. Ya, positif 2 ya. Ya. Oke, sedangkan kalau yang di sini saya akan coba berikatannya sama oksigen misal. Oksigen itu nomor atomnya 8. Kalau nomor atom 8 berarti konfigurasi elektronnya berapa? 2 dan 6. iya, 2 dan 6 ya. Oke, 2 dan 6 berarti muatannya jadi Negatif. negatif berapa? Negatif. 6. Negatif 2 ya.
Kuncinya Oke. adalah supaya dia jadi 8, berarti negatif 2. Nah, sekarang kita buat struktur Lewis dari Ca. Ca itu nomor atomnya adalah, nomor atom, elektron valensi terakhirnya ini, 2. Berarti kita buat lambang Lewisnya 2. Misal kita buatnya pakai silang. Nah, berarti ada 2 elektron bebas di sini. Sedangkan O itu punya 6 elektron. Biar ada bedanya, ini kita pakainya yang bulat. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nah ini supaya mereka bisa stabil, kan Ca dia akan melepaskan 2 elektron. Sedangkan O dia butuh 2 elektron. Maka si Ca ini, 2 Ca ini akan dikasih ke si O. Sehingga nanti mereka akan berikatan bersama membentuk Ca. Ini Ca-nya ada 2 elektron berikatan sama si O yang sudah punya 6 elektron. Gitu ya. Jadi nanti si O ini akan punya 8 elektron, sedangkan si Ca-nya sudah melepaskan 2 elektron. Kalau sudah seperti ini stabil, maka ikatannya nanti yang akan terbentuk adalah CaO. Gimana kira-kira paham prinsipnya ya? Intinya adalah kalau ikatan ion itu harus sesama yang positif, harus antara muatan positif dan muatan negatif. Nggak boleh muatan yang sama, karena mereka jatuhnya adalah serah terima elektron. Ada yang ngasih, ada yang menerima. Nah, kalau ikatan kovalen berbeda prinsip. Ikatan kovalen itu terbentuk karena elektron yang digunakan bersama. Jadi pemakaian elektron bersama. Karena dia pemakaian elektron bersama, dia hanya terbentuk dari unsur non-logam saja. Ya, jadi antara unsur non-logam, misalkan sama-sama golongan 4, sama-sama golongan 5, nah itu nanti yang akan terbentuk adalah si ikatan kovalen. Di sini sudah dikasih tahu klasifikasi ikatannya, apakah dia termasuk ke dalam ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, dan seterusnya. Jadi misal, jumlah pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan. Jadi kalau ngelihat dari jumlah pasangan elektron, misalkan hanya 1 pasang yang dipakai, oh ya berarti ikatan tunggal. Kalau 2 pasang yang dipakai, ya berarti ikatan rangkap 2. 3 pasang, ya berarti ikatan rangkap 3. Gitu, sesuai dengan namanya. Nah, kalau dari elektron yang digunakan, itu bisa termasuk ke dalam ikatan kovalen koordinasi. Kalau berdasarkan keelektronegatifannya, nanti akan kita bahas tentang polar dan non-polar, ikatan kovalen polar dan non-polar. Oke, ini yang tadi sudah dibahas ya, kovalen itu terbagi menjadi 3. Nah, sekarang kita bahas dulu contoh untuk yang ikatan kovalen tunggal. Ingat, tadi kalau ikatan kovalen tunggal berarti pemakaian bersama berapa pasang elektron? 1 pasang ya. Kalau 1 pasang itu artinya 1 dari unsur A dan 1 dari unsur B. Itu 1 pasang. Ada 2. Nah, kita contohkan pembentukan CH4. C itu punya 6 elektron. Berarti kalau kita konfigurasikan muatannya jadi berapa? Konfigurasi. Iya, 2 dan 4. Berarti simbol Lewisnya jadinya kayak gini ya. C punya 4 elektron. Karena dia butuh 4 elektron untuk mencapai kestabilan. Lanjut, H. Langsung ya, karena dia nomor atomnya 1, ya berarti dia konfigurasi elektronnya cuma 1. Sehingga lambangnya seperti ini. 1.
Nah, dia juga membutuhkan 1 elektron untuk mencapai kestabilan. Kenapa, Miss? Kok H bukan melepas, tapi H membutuhkan 1 elektron? Karena di hidrogen itu termasuk ke dalam unsur non-logam. Jadi nanti jangan terkecoh ya. Walaupun hidrogen itu ada di golongan 1, tapi dia termasuknya ke dalam non-logam. Dan dia hanya stabil dengan 2 elektron saja. Makanya dia hanya butuh 1 elektron untuk mencapai kestabilan. Nah, ini contohnya. C itu punya 4 elektron. Sedangkan masing-masing H itu cuma punya 1. Maka setiap H akan berikatan dengan 1 atom C yang lain. Sehingga nanti akan terbentuk nih ikatan antara C dengan H. Nah, elektron yang dipakai berikatan antara C dengan H ini disebutnya dengan pasangan elektron ikatan. Nah, ini disebutnya sepasang elektron. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Nah, inilah sepasang elektron yang dipakai berikatan bersama. Nanti terbentuk rumusnya yaitu CH4. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjut ke rangkap 2. Bedanya apa sih sama yang tunggal tadi? Kalau tunggal tadi hanya 1 ya yang dipakai, 1 elektron doang yang dipakai buat berikatan bersama. Jadi 1 elektron dari A, 1 elektron dari B. Nah, jadilah sepasang. Kalau rangkap 2 berarti 2 pasang elektron. Nah, misal di sini ada oksigen. Oksigen nomor atomnya 8. Berarti kalau kita konfigurasikan menjadi berapa tadi? Udah dibahas tuh di atas. 26. Iya, 2 dan 6. 2 dan 6 berarti, nah seperti ini simbol Lewisnya. O punya 6 elektron di sekelilingnya. Karena dia berarti dia butuh 2 elektron lagi supaya stabil. Nah, di sini dia akan berikatan juga dengan si O lagi. Sama konfigurasinya 2 dan 6. Oke, nah gimana caranya, Miss? Mereka kan sama-sama butuh 2 elektron. Nah, caranya seperti ini. O yang pertama, ini dia punya 2 elektron. Bukan punya, dia butuh 2 elektron lagi supaya stabil. Sedangkan O yang kedua juga butuh 2 elektron lagi supaya stabil. Sehingga 2 elektron O dari yang pertama akan dipakai untuk berikatan dengan 2 elektron O yang kedua. Nih, yang di garis nih, yang dibuletin, yang di tengah, ini adalah 2 pasang elektron. Makanya nanti, nih, kenapa bisa jadi rangkap 2. Nah, inilah 2 pasang elektron ya, yang dipakai berikatan. Sedangkan yang nggak dipakai berikatan, itu disebutnya dengan pasangan elektron bebas, atau elektron yang tidak dipakai untuk berikatan. Oke, seperti ini. Jadinya ada rangkap 2. Kalau tadi di CH kan cuma ada 1 garis aja, makanya disebutnya tunggal. Kalau antara O ini ada 2 garis, oh berarti dia rangkap 2. Sehingga rumus molekulnya menjadi O2. Seperti itu ya. Prinsipnya gimana, bisa dipahami, Nak? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, sambil dilanjut ya. Dilanjut ke NE. Ke N2. Jadi ini salah ya. Ini harusnya rangkap 3 ya. Rangkap 3 di sini pembentukan N2. Sama, berarti N-nya ada 2. N konfigurasi elektronnya 7, berarti 2 dan 5. Dia punya 5 simbol Lewis. Berarti dia butuh berapa elektron supaya stabil? Butuh 3 elektron. Yang kedua juga sama, N juga, berarti sama-sama butuh 3 elektron. Nah, kita tulis dulu yang pertama. Nah, N pertama itu punya 5 elektron, seperti ini. Sedangkan N yang kedua juga sama, punya 5 elektron. Nah, karena sama-sama butuh 3 elektron, berarti 3 elektron dari N pertama dan 3 elektron dari N kedua ini dipakai berikatan. Ini nanti yang menjadi pasangan elektron ikatan. Ya, makanya asal-usulnya jadi rangkap 3 karena ada 3 pasang elektron yang berikatan di antara N. Gitu ya, makanya nanti rumusnya jadi N2 karena N-nya ada 2 begitu. Oke? Bisa dipahami?
Ada pertanyaan atau enggak sebelum saya lanjut ke kovalen koordinasi? Atau saya yang nanya deh, yuk yang bisa jawab. Tadi kita sudah bahas nih 2 macam ikatan pada unsur. Ada ikatan ion, ada ikatan kovalen. Yang membedakan antara ikatan ion sama ikatan kovalen itu apa? Apa nak yang membedakan antara ikatan ion sama ikatan kovalen? Wah, ini pada nyimak nggak nih? Diam semua nih. Taunya ionnya doang, Miss. Oke, yaudah nggak apa-apa. Yang ion gimana? Kalau ion itu bedainnya karena dia ada positif sama negatifnya. Oke, benar ya. Jadi kalau ikatan ion itu pokoknya yang beda muatan. Ada muatan positif, ada muatan negatif. Bagus, Ica. Lanjut. Berarti kalau yang lagi, Ca. Berarti kalau ikatan ion itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Terbentuknya dari unsur apa, Ca? Atau yang lain yuk, yang tahu. Jangan sampai ntar nilai selama tanya jawab selama diskusi di sini ke Ica semua nih. Kenapa? Ini Esa yang jawab ya. Kenapa, Sa? Unsur logam dan non-logam, Miss. Iya, bener banget. Jadi kalau ion, logam dan non-logam. Terus ada beda ikatannya, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, sekarang yang kovalen. Yuk, yang siapa yang bisa yang kovalen gimana? Kovalen hanya pada unsur? Hubungan. Iya nggak sih? Unsur apa? Saya takut salah, Miss. Nggak apa-apa, jawab dulu aja. Ntar Miss benerin. Ikatan Kalau kovalen. kovalen itu Heeh. cuman pakai satu unsur, mungkin. Oke, kalau kovalen itu sebenarnya dia hanya sesama unsur non-logam. Jadi maksudnya sesama unsur non-logam itu kebalikannya dari ion. Dia cuma yang sesama muatannya. Jadi sama-sama muatan negatif, sama-sama muatan positif. Nanti yang terbentuk adalah ikatan kovalen. Kayak gitu. Karena dia prinsipnya adalah pemakaian elektron bersama. Oke? Dicatat ya. Ion beda muatan. Terus antara logam sama non-logam. Kalau kovalen itu sesama muatan, sama-sama positif atau sama-sama negatif, tapi sama-sama dari unsur non-logam. Seperti itu ya prinsipnya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke kovalen koordinasi. Kalau kalian udah tahu bedanya kovalen sama ion, nah kita lanjutin ke kovalen koordinasi. Sebenarnya prinsipnya sama seperti ikatan kovalen. Pemakaian elektron bersama, berarti dia sama-sama dari unsur non-logam. Tapi bedanya ini yang dipakai adalah hanya salah satu atom saja yang dipakai untuk berikatan. Jadi elektron dari satu unsur aja yang dipakai untuk berikatan dengan unsur yang lain. Di sini contohnya kan ada NH4+, SO3, NH3, dan BCl3. Nah, yang akan kita bahas pembentukan dari SO3. Kenapa sih SO3 termasuknya kovalen koordinasi? Emang beda ya sama kovalen aja? Nah, di sini kita bahas. S itu nomor atomnya 16. Berarti kalau 16, konfigurasi elektronnya berapa, Nak? 2, 8, 6. Iya, benar. 2, 8, dan 6. Oke, berarti nanti lambang Lewisnya kayak gini ya. S itu punya 6 elektron. Kenapa? Kalau dia punya 6 elektron, maka akan membentuk muatan apa? Positif atau negatif? Negatif. Oke, negatif. Negatif berapa? Negatif. 2. Iya, benar. Negatif 2 ya, karena dia butuh 2 elektron supaya jadi 8. Pinter nih yang udah jawab nih, jangan-jangan Ica lagi nih. Yang lain juga ya, dijawab aja, nak. Nggak apa-apa salah. Nggak akan saya apa-apain, orang jauh kok ya. Lanjut. Di sini ada 8 oksigen. Ini udah banyak banget tadi keluar. Berapa konfigurasi elektronnya? 6. 6. Iya, benar. 2 dan 6. Berarti sama ya. Dia akan membentuk struktur Lewisnya adalah 6 elektron di antara O. Berarti sama-sama butuh 2. Nah, kuncinya adalah S berikatan sama O sebanyak 3. Nah, berarti nanti akan terbentuk kayak gini.
Oke. S itu punya 6 elektron. Nah, dia berikatan sama O, yang masing-masing O ini punya 6 elektron juga. Nah, gimana caranya supaya si S dan O ini bisa mencapai angka 8? Maka 2O akan berikatan dengan S, ya. Tapi O yang satunya, satu pasang elektronnya dipakai bersama sama si S. Kayak gitu. Jadi, nanti kalau kamu lihat nih, si O yang paling kiri ya, nih yang saya tandain nih, O ini, dia, mana ya, ada coret nggak ya nih? Nih, kalau saya tandain, ini O yang pertama nih. Ini kan O-nya ngasih 2 elektron, S-nya juga ngasih 2 elektron. Sehingga nanti jadinya O ini punya 8 elektron. Sedangkan yang di atas itu hanya S aja yang ngasih. S-nya ngasih 2 elektron. Nah, yang kedua, O yang ketiga juga sama. S-nya yang ngasih elektron. Tapi kalau kita hitung, semuanya itu punya 8 elektron. Kayak gitu ya. Nah, mana Miss yang sebagai kovalen koordinasi? Yang sebagai kovalen koordinasi itu adalah ini. 2 nih. Sepasang elektron yang dipakai berikatan bersama. Jadi S, unsur S, elektronnya nih, yang dipakai berikatan sama O, ini disebutnya sebagai kovalen koordinasi. Tapi kalau S dengan O yang pertama nih, yang membentuk ikatan rangkap, ini kovalen rangkap 2. Jadi, dalam satu senyawa itu bisa ada beberapa ikatan kovalen. Tapi bisa jadi kovalen koordinasinya hanya 2. Oke? Bisa dipahami ya? Jadi maksudnya kovalen koordinasi itu adalah satu pasang elektron yang dipakai berikatan bersama. Seperti itu. Nah, ini jadinya nanti kayak gini. Ini kan kovalen rangkap. Nah, ini kovalen koordinasi dan kovalen koordinasi. Seperti itu. Oke? Tahu sampai di sini tahu bedanya ya antara kovalen yang tunggal, rangkap, sama koordinasi? Ada pertanyaan? Atau saya yang nanya? Sebelum saya yang nanya, ada yang mau ditanyakan? Coba diulangi lagi Miss penjelasan yang ininya. Yang mana tuh? Iya ini. Kenapa O-nya dari 3? Kenapa O-nya ada 3? Oke, gini. Jadi, ini kan kita mau membentuk kestabilan nih. Kalau kita membentuk kestabilan, misalkan di alam ada unsur S sama unsur O aja. Nah, kira-kira gimana caranya supaya S sama O itu bisa sama-sama punya 8 elektron gitu. Jadi, kuncinya adalah gimana caranya S sama O itu bisa punya 8 elektron. Berarti mereka harus berikatan dong, ya kan? Nah, misal kalau mereka berikatan, ini hanya S-nya 1, O-nya 1. S-nya 1, O-nya 1. Jadi kamu anggap gini, bentar. Misalkan si O yang atas ini misalkan belum ada. O yang di bawah juga, O yang di samping kanan juga belum ada. Nah, kalian perhatikan hanya S dengan O aja. Ini udah stabil atau belum menurut kalian? Ingat ya, stabil itu berarti harus punya 8 elektron. Kalau S sama O aja, kira-kira nanti dia bakal stabil atau enggak? Belum, Miss. Nah, iya, belum stabil ya. Jadi, ibaratnya kan mereka harus sama-sama punya 8 semua. Walaupun nanti O-nya ini belum stabil, makanya dia harus berikatan dengan si O yang lain, supaya bisa mencapai 8 elektron lagi. Kayak gitu. Makanya dia, si S ini berikatan dengan O yang lain. Kayak gitu. Oke? Sama Maaf, nanti Miss, kalau misalnya O-nya yang 1, terus S-nya yang kutulis 3, bisa nggak, Miss? O-nya 1, S-nya 3.
O-nya 1, S-nya 3. Oke. Bisa sih, sama-sama bisa. Nah, yang bedanya adalah menentukan siapa yang sebagai atom pusat. Atom pusat itu atom yang sebagai ini nih. Ini kan kalau di sini atom pusatnya S. Karena S-nya cuma 1 berarti dia atom pusat. Berarti kalau kayak Esa tadi dibalikan, berarti O-nya yang sebagai atom pusatnya, tapi S-nya ada di sekelilingnya. Seperti itu kan maksudnya? Bisa, Iya, yang Miss. penting yang penting kita, tahu siapa yang mau dijadikan atom pusat. Atom pusat ini berarti nanti dia yang dipakai buat berikatan unsur lain. Oh, S sama-sama bisa ngasih 2 elektron ke O-nya, kayak gitu. Nah, berarti bisa aja. Kalau itu berarti dibalik, O nanti yang akan ngasih sepasang elektron ke S, seperti itu. Rumus molekulnya juga berubah nggak, Miss? Oh iya dong, pasti. Kalau itu kan berarti O-nya 1, S-nya 3. Berarti kebalik nanti jadinya O, S, 3. Kayak gitu. Hanya saja kalau di alam itu jarang ada OS 3. Karena rata-rata yang dibuat, yang terbentuk di alam itu adalah SO2, SO3, SO4. Seperti itu. S-nya yang sebagai atom pusat. Kenapa bisa S-nya yang sebagai atom pusat, Miss? Kenapa bukan O-nya aja? Kan duluan O-nya. Karena dia kalau kita lihat sifatnya, dia kan periodiknya lebih di bawahnya oksigen. Jadi periodiknya itu di periodik yang lebih tinggi daripada oksigen. Makanya dia lebih stabil kayak gitu. Makanya dijadikan sebagai atom pusat seperti itu. Oke? Gimana kira-kira? Ya, Miss, Udah masih bingung paham? tapi ya udah. Makin bingung ya? Ya udah, intinya adalah kalian perlu nentuin siapa atom pusatnya. Kalau udah tahu atom pusatnya yang bisa dipakai berikatan ke siapa, itu bebas. Seperti itu. Oke? Seperti ini nih, contoh yang di atas kan ada NH4, SO3, NH3, BCl3. Nah, ini unsur yang di depan ini yang sebagai atom pusatnya. Maka nanti N akan berikatan dengan 4H yang lain. N akan berikatan dengan 3H yang lain, kayak gitu. Tapi jarang ada yang dibalik, H-nya 1, N-nya 4. Kenapa? Karena yaitu tadi sifat periodiknya berbeda, kayak gitu. Jadi kalau sifat periodiknya lebih tinggi, itu yang dipakai sebagai atom pusatnya. Gitu, ya. Semoga nanti kalau banyak latihan jadi paham, ya. Nah, sekarang saya lanjutkan dulu ke yang selanjutnya. Oh, ini belum kehapus. Oke, sekarang saya lanjutkan ke pengecualian kaidah oktet. Jadi ada beberapa unsur atau beberapa senyawa yang tidak memenuhi kaidah oktet. Maksudnya tidak memenuhi kaidah oktet itu mereka tidak harus punya 8 elektron. Nah, ini contohnya BeCl2, BCl3, NO2, PCl5 dan SF4. Ini mereka adalah contoh yang unsurnya punya elektron lebih dari 8 atau bahkan kurang dari 8. Kayak gitu. Jadi ada unsur-unsur atau ada senyawa yang unsurnya itu ternyata nggak bisa sampai 8. Atau ternyata ada yang lebih dari 8. Kayak gitu. Ini contoh-contohnya. Bukan berarti semuanya bisa, tapi hanya unsur-unsur tertentu saja. Hanya senyawa-senyawa tertentu saja. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, bisa jadi karena jumlah elektron valensinya ganjil atau ternyata si oktetnya ini berkembang menjadi lebih banyak. Jadi lebih dari 8 elektron. Itu ya. Nah, sekarang kita bandingkan sifat antara senyawa ion sama kovalen. Kalau tadi udah kita bahas ion itu gimana, kovalen itu gimana. Nah, ternyata tidak ada senyawa yang 100% ionik dan 100% kovalen. Jadi misalkan kayak gini nih di contoh, ada F2. F2 100% kovalen. ALI3 itu cenderung kovalen, tapi AlCl3 bisa kovalen, bisa ionik. Jadi dia pertengahan. AlF3 dia cenderung ionik, seperti itu. Sedangkan kalau CSF itu 100% ionik. Nah,
beda sifatnya di mana? Senyawa ion itu titik didihnya lebih tinggi dibandingkan senyawa kovalen, karena dia terbentuknya antara logam sama non-logam, berarti titik didihnya lebih tinggi. Yang kedua, kalau senyawa ion itu lelehannya aja bisa menghantarkan arus listrik, sedangkan kalau kovalen tidak bisa. Sedangkan senyawa ion bisa larut dalam air. Tapi kalau kovalen tidak bisa larut dalam air. Saya kasih contoh gampangnya gini. NaCl itu kalau dia dilelehkan terus kita hantarkan arus listrik, itu masih ada arus listrik yang mengalir. Tapi kalau kovalen misalkan oksigen itu kan kovalen, nggak bisa dia menghantarkan arus listrik. Nah, kelarutannya garam bisa dilarutin dalam air. Tapi kalau senyawa kovalen tidak bisa dilarutkan dalam air. Nah, sedangkan kalau senyawa ion kebalikannya, nggak bisa dilarutkan dalam pelarut nonpolar. Nah, di sini kalian nemu nih istilah baru. Ada polar, ada nonpolar. Bedanya apa? Polar itu kalau kalian tahu beruang kutub, nah polar itu artinya kutub. Nah, kutub itu juga sama seperti muatan. Jadi ibaratnya istilahnya yang berbeda-beda tapi artinya sama. Jadi kalian harus sering dengar nih, oh polar itu ternyata maksudnya muatan. Kalau muatan berarti ada positif sama negatif. Nah, pelarut polar ini yang muatannya beda. Tapi pelarut non-polar yang muatannya sama, seperti itu. Jadi kalau untuk yang ion, dia umumnya tidak bisa larut dalam nonpolar. Tapi kalau kovalen malah bisa pada pelarut nonpolar. Karena kan kalau kovalen terbentuknya sama-sama dari yang beda muatan ya. Gitu. Nah, yang terakhir yaitu tentang ikatan logam. Maksudnya ikatan logam itu apa, Miss? Apakah dia hanya sesama logam aja yang terbentuk? Iya, benar. Jadi ikatan logam sesuai namanya, dia terbentuk antara sesama unsur-unsur logam. Berarti kalau sesama unsur-unsur logam yang berasal dari golongan 1, 2, dan 3. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ikatannya itu hanya bisa terbentuk dari atom yang cenderung melepaskan elektron dan bermuatan positif. Ya, jadi si ikatan logam ini hanya bisa terbentuk kalau dia berasal dari sesama atom non logam yang punya muatan positif. Kenapa? Kenapa bisa kayak gitu? Karena sesama atom logam itu akan saling berikatan akibat adanya gaya tarik menarik. Nih, adanya gaya tarik menarik antara ion non logam positif dengan elektron valensi yang bermuatan negatif. Jadi karena dia si antara logam itu udah punya muatan positif semua, otomatis nanti di sekelilingnya ada elektron valensi yang bermuatan negatif. Makanya dia bisa terbentuknya hanya pada cenderung yang bermuatan positif saja, seperti ini ya. Nah, ini contohnya, kalau dia ditempa dia akan lebih kuat. Oke, nah ini contoh-contoh dari ikatan logam. Metallic bonding, electrical conductivity, thermal conductivity. Nah, ikatan logam itu merupakan salah satu konduktor yang baik karena elektron valensinya mudah mengalir, sehingga kalau logam itu ditempa atau dapat ditarik ketika si logam itu dipukul, sehingga tidak memungkinkan si logam-logamnya bergeser kayak gitu ya. Jadi ikatan logam itu adalah ibaratnya ikatan yang kuat. Kenapa dia kuat? Karena dia kan sama nih semuanya, elektron valensinya positif, punya muatan positif semua. Tapi elektronnya itu selalu mengalir, sehingga kalaupun dia dipukul ataupun ditempa, dia ikatannya tidak mudah putus. Kayak gitu. Oke. Sekian penjelasan tentang ikatan kimia. Kira-kira dari sini ada yang mau ditanyakan atau tidak mengenai ikatan kimia, mengenai pembentukan ikatan kovalen, pembentukan ikatan ion. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Oke, sambil saya jelaskan tentang tugasnya ya. Kalau kalian sudah buka e-modulnya, di e-modul itu juga sudah lengkap saya jelaskan contoh pembentukannya. Nanti kalau kiranya masih ada yang belum paham juga setelah pertemuan ini, nah boleh nanti ditanyakan ya.
di sini saya akan bahas dulu untuk tugasnya. Ini ada pojok latihan pertama yang berkaitan dengan senyawa ion, dan pojok latihan kedua yang berkaitan dengan senyawa kovalen. Sedangkan untuk tugas, nah, keterampilannya ini yang tadi, yang kade ke 4.4, kalian harus merancang percobaan. Jadi di sini kalian rancang percobaan untuk membuktikan senyawa ion dan senyawa kovalen polar dan nonpolar. Di sini ada contoh link YouTube yang bisa kalian gunakan untuk membuat percobaan tersebut. Ya, jadi nanti kalau kiranya ada yang nggak paham juga boleh ditanyakan ke saya. Seperti itu ya. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan tidak? Ya, semuanya dibuka dulu nih kameranya. Sekaligus Miss mau absen. Sekaligus kalau ada yang mau nanya, dipersilahkan. Ya, gimana? Habis belajar ikatan kimia? Bisa semua ya? Semoga ada yang tercerahkan. Nanti kalau ternyata masih ada yang belum paham pas ngerjain soal atau pas habis ini, nanti siang kita post test seperti yang udah saya kabarin kemarin ya. Nanti jam 1 kita post test. Jadi makanya kalau tadi ada yang belum paham nih, tanyain sekarang supaya nanti nggak kesesat nih jawaban apa ya jawabannya kayak gitu. Nggak ada nih yang bertanya. Wah, sepertinya udah paham semua, Masya Allah, luar biasa. Oke, baiklah. Kalau semuanya udah paham, aduh ya ampun, saya terharu karena semuanya udah paham. Saya lanjut ke absensi dulu ya, Aisyah. Hadir. Oke, Aisyah. Aisyah udah paham ya? Oke, lanjut Alika. Hadir. Gimana Alika? Bisa ya? Oke, Arini. Yes. Ya, bisa ya, Rin? Insya Allah. Oke, Ata. Iya, oke Ata ya. Yang kedua, Aulia. Aul, mukanya mana, Ul? Masa saya suruh lihat atap, Ul? Oke, yang selanjutnya, Bayi Haki. Mana nih, Miss Bayi? Oke, hai Haki. Gimana, Ki? Bisa, Ki? Ya, Rian. Dennis. Padi. Farhan. Haliza. Ada Miss. Reval. Reval kameranya nggak nyala, Val. Solihin juga sama nih. Zidan. Hadir, Miss. Putri. Rehan. Hadir Miss. Tandika. Hadir, Miss. Raymond. Yuda. Oh, Yuda nggak ada ya. Betari. Hadir. Esa. Hadir. Rehan. Rehan kedua. Hadir. Oke, Verina. Nggak ada juga. Hilal. Oke, ya berarti hari ini yang nggak hadir Verina sama Yuda ya. Nah, oke. Untuk pertemuan hari ini, kira-kira ada yang belum dipahami nggak, Nak?
Sebelum Miss mau nutup nih. Nggak ada pertanyaan? Bisa semua berarti ya? Oke, berarti setelah ini tolong nanti dipelajari lagi modulnya. Kalau ada yang nggak paham, boleh langsung ditanyakan ke saya, ya. Dan jangan lupa nanti jam 1 kita post tes ikatan kimia. Kolom assignment juga sudah ada di Edmodo, jadi tolong segera dilengkapi tugasnya, oke? Jangan ditunda-tunda, nanti kalau kelamaan ditunda, utangnya makin banyak. Bayarnya nanti riweh, ya. Oke, mungkin itu saja dari Miss. Semoga hari ini yang kita bahas bersama-sama bisa membuat kalian paham. Nanti boleh dibuka lagi PPT-nya, dipelajari ulang. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah memudahkan kalian untuk selalu semangat belajarnya, gampang pemahamannya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari Miss. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.